Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas teknik penanganan hasil pertanian, yaitu penjelasan grafik fisikometri. Sebelum kami menjelaskan tentang tugas ini, baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Semangat. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila dengan NPM 19001. Perkenalkan, nama saya Afifah Novita dengan NPM 190017. Perkenalkan, nama saya Andreas Rendi dengan NPM 190028. Perkenalkan, nama saya Sukma Alfalah dengan NPM 190039. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu grafik psikometri atau psikometri chart. Grafik ini menjelaskan mengenai sifat-sifat udara atau uap air. Di antaranya adalah temperatur bola basah, temperatur bola kering, entalpi, dew point, kelembapan spesifik, dan kelembapan relatif, serta volume spesifik. Adanya pemanasan, dilanjutkan humidifikasi, dilanjutkan dengan pendinginan. Mangga. Baik, untuk proses yang pertama yaitu proses pemanasan, di mana diawali dari titik A yang dimana menunjukkan atau berada pada dry bulb temperatur di 29 derajat Celcius. Proses pemanasan adalah proses peningkatan nilai dry bulb temperatur sehingga garisnya akan bergeser ke arah kanan sehingga didapatkan nilai B untuk titik kedua setelah pemanasan. Di mana untuk titik A ini yaitu diawali dari 29 derajat Celcius untuk nilai dry bulb temperatur, kemudian pada titik B yaitu meningkat didapatkan nilai 44 derajat Celcius untuk dry bulb temperatur. Boleh dilanjut. Proses selanjutnya itu dimulai dari titik B. Proses ini adalah proses humidifikasi atau peningkatan kelembaban, di mana kandungan uap air ke udara mengalami peningkatan dan menyebabkan peningkatan entalpi dan rasio kelembaban juga. Pada proses ini ditandai dengan garis vertikal ke arah atas dari titik B ke titik C. Titik B ini bernilai 0,011 kg per kilogram udara kering dan meningkat sampai ke titik C menjadi 0,017 kg per kilogram udara kering. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses pendinginan. Proses pendinginan merupakan proses penurunan temperatur tanpa merubah proses drying cooling temperatur. Proses penurunan pendinginan ini menurunkan suhu dari yang asalnya 44 derajat Celcius kemudian menuju garis atau titik D yaitu sebesar 37 derajat Celcius. Proses selanjutnya, ini ada cooling dan dehumidifikasi. Proses ini terjadinya pendinginan dan moisture content secara bersamaan, sehingga pada awalnya titik moisture content yaitu 0,017 kg per kilogram udara kering, terjadinya penurunan dengan nilai 0,011 kg per kilogram udara kering dan terjadinya penurunan temperatur dari titik D yaitu 37 derajat Celcius kembali lagi kepada titik awal yaitu 29 derajat Celcius. Baik, berikut ini adalah perubahan dari setiap proses yang dijalani, di mana pada proses pemanasan yaitu terjadi peningkatan suhu dari titik A menuju ke titik B yaitu yang tadi pergeseran ke arah kanan sebanyak 15 derajat Celcius. Pada proses kedua atau proses humidifikasi terjadi peningkatan moisture content sebesar 0,06 kg per kilogram udara kering. Selanjutnya proses ketiga atau proses pendinginan, adanya perubahan suhu dari C ke D yang menurun sebanyak 77 derajat Celcius. Dan selanjutnya ada pendinginan dan dehumidifikasi, di mana dari titik D ke titik A yaitu mengalami penurunan 8 derajat Celcius dan moisture content dari titik D ke titik A yaitu 0,006 kg per kilogram udara kering.
Baik untuk pengaplikasian dari setiap proses, di mana untuk proses pemanasan atau peningkatan temperatur itu dapat digunakan pada alat yang dinamakan dengan air fryer yang tentunya prosesnya memanfaatkan dari kenaikan temperatur. Untuk pengaplikasian dari humidifikasi atau meningkatkan moisture content digunakan alat bernama humidifier. Selanjutnya untuk proses pendinginan ada alat bernama kulkas untuk mendinginkan atau menurunkan suhu. Dan selanjutnya ada proses pendinginan dan dehumidifikasi, yaitu aplikasinya penggunaan air conditioner atau AC dalam suatu ruangan. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.